semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kelompok kami akan mempresentasikan materi bahasa Indonesia mengenai kaidah kebahasaan pada teks eksposisi. Tapi sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami masing-masing. Nama saya Khalil Gibran, kelas 10 IPA 3. Nomor absen 10. Halo, perkenalkan nama saya Kurnia Rahayu dari kelas 10 IPA 3 absen 11. Nama saya Putri Wulansari dari kelas 10 IPA 3 absen 15. Perkenalkan, nama saya Rian Triazhar dari kelas 10 IPA 3 dengan nomor absen 18. Kali nama saya Salsabila Hanita Pasha, nomor absen 19 dari kelas 10 IPA 3. Pengertian teks eksposisi. Teks eksposisi adalah teks yang berisi gagasan atau sebuah karangan atau sebuah paragraf yang mengandung informasi yang digambarkan dalam bentuk singkat, padat, dan jelas. Tujuannya agar orang lain dapat memahami pendapat yang disampaikan oleh penulis berdasarkan sudut pandang tertentu. Untuk memperkuat gagasan tersebut, biasanya penulis menyertakan alasan yang logis. Hai semua. Nah, seperti yang telah dijelaskan oleh teman saya tadi mengenai pengertian dan tujuan dari teks eksposisi, sekarang saya akan lanjut masuk ke materi kaidah kebahasaan pada teks eksposisi. Nah, teman-teman, teks eksposisi ini sendiri memiliki ciri atau tata bahasa yang dapat diidentifikasi dari mulai penggunaan kata ataupun kalimatnya. Nah, teks eksposisi ini sendiri memiliki 6 kaidah kebahasaan. Yang pertama adalah istilah, yang kedua adalah adjektiva atau kata sifat, yang ketiga adalah afiksasi, yang keempat adalah verba, yang kelima adalah pronomina, yang terakhir adalah konjungsi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah adalah kata ataupun gabungan kata yang dengan cermat mengungkapkan suatu konsep, proses, keadaan, atau sifat dari bidang tertentu, ataupun mengungkapkan nama, kata, ataupun ungkapannya khusus. Nah, penggunaan istilah dalam teks eksposisi ini dapat membantu penulis maupun pembaca untuk menguatkan ide ataupun apapun hal yang ingin disampaikan dalam teks eksposisi ini sendiri. Nah, dalam bahasa Indonesia, istilah dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah istilah khusus dan yang kedua adalah istilah umum. Nah, yang pertama adalah istilah khusus. Istilah khusus adalah kata yang penggunaannya terbatas pada bidang tertentu. Contohnya, pada bulan Agustus, pemerintah menggalakkan pemberian vaksin rubella pada anak usia 9 bulan sampai dengan 15 tahun. Nah, coba deh kalian perhatikan di sana, ada kata-kata vaksin. Vaksin adalah alat untuk membuat ataupun memperkuat kekebalan tubuh. Nah, kata vaksin ini belum semua orang tahu dan belum semua orang mengerti apa itu artinya. Makanya vaksin ini termasuk dalam istilah khusus. Nah, yang kedua adalah istilah umum. Istilah umum adalah kata yang telah menjadi bahasa umum dan artinya pun telah dimengerti oleh semua orang ataupun sebagian orang. Nah, contoh dari istilah umum adalah tahanan mendapatkan remisi pada Hari Raya Idul Fitri. Bisa nih kalian perhatikan pada kata-kata tahanan. Tahanan adalah seseorang yang dihukum karena melakukan kesalahan. Mungkin semua orang sudah mengerti apa itu tahanan, dari artinya maupun maknanya semua orang telah mengerti. Maka dari itu tahanan termasuk dalam istilah umum. Nah, sekarang kita akan masuk ke pembahasan yang kedua mengenai adjektiva atau kata sifat. Nah, adjektiva atau kata sifat ini adalah kata yang mengungkapkan nama orang, benda, ataupun hewan. Contohnya gagah, tinggi, kurus, cantik, ataupun jelek. Adjektiva atau kata sifat ini ada 4 tuh teman-teman ciri-cirinya. Yang pertama adalah kata sifat atau adjektiva ini dapat diberikan atau ditambahkan kata keterangan pembanding seperti paling, kurang, dan lebih. Nah, contohnya paling cantik, kurang cantik, ataupun lebih cantik. Ciri-ciri yang kedua adalah kata sifat atau adjektiva ini dapat ditambahkan atau diberikan kata keterangan penguat seperti benar, sekali, terlalu, amat, dan contohnya cantik benar, cantik sekali, terlalu cantik, amat cantik, ataupun sangat cantik, dan lain-lain. Nah, untuk ciri-ciri yang ketiga adalah kata sifat atau adjektiva ini dapat ditolak dengan kata tidak, seperti tidak benar, tidak cantik, tidak jelek, dan lain-lain.
Nah, yang terakhir atau ciri-ciri yang keempat adalah kata sifat atau adjektiva ini dapat ditambahkan dengan awalan se dan ditambahkan juga dengan akhirannya, seperti secantik-cantiknya, setulus-tulusnya, sebaik-baiknya, dan lain-lain. Afiksasi adalah proses sebuah kata mengalami penghimpunan. Afiksasi sendiri berasal dari kata afiks yang berarti imbuhan yang dibagi ke dalam 4 kelompok, yakni 1. Prefiks atau awalan, yaitu mi, di, pe, per, ber, di. Contoh, ber ditambah lari sama dengan berlari. Terus ditambah makan sama dengan dimakan. 2. Infiks atau sisifan, yaitu l, r. Contoh, ditambah tali sama dengan temali. R ditambah gigi sama dengan gerigi. 3. Sufiks atau akhiran, yaitu an, kan, i, wan, wati, nya. Contohnya, duduk ditambahkan sama dengan dudukan. Lalu sastra ditambah wan sama dengan sastrawan. 4. Konfiks, gabungan antara prefiks dan sufiks, yaitu pe ditambah an. Contoh, kean ditambah adil, keadilan. Kedua, beran ditambah datang sama dengan berdatang, berdatangan. 4. Verba. Verba adalah kata yang berisi arti dasar, perbuatan, proses, maupun kondisi yang tidak tepat. Pada kalimat umumnya berfungsi sebagai predikat. Verba diamati dari jenisnya diklarifikasikan menjadi 2, yakni verba dasar dan verba turunan. Verba dasar adalah verba yang belum mengalami proses morfologis atau komposisi, afiksasi, dan reduplikasi. Misalnya, mandi, tiba pergi, ada, turun, jauh, tinggal, tiba, dan lain-lain. Verba turunan merupakan verba yang sudah terdapat perubahan bentuk dasar sebab proses morfologis atau afiksasi, reduplikasi, dan komposisi. Misalnya, mendarat, berjuang, melebur, berlayar, memukul-mukul, makan-makan, cuci muka, mempertanggungjawabkan, dan lain sebagainya. 5. Pronomina. Pronomina adalah kata-kata yang digunakan untuk mengganti panggilan pada orang atau benda. Di bahasa Indonesia, pronomina atau kata ganti dikelompokkan dalam beberapa jenis, yaitu 1. Kata ganti orang atau pronomina persona. Seperti namanya, kata ganti orang atau persona yaitu kata ganti yang berfungsi untuk mengganti nomina atau panggilan seseorang. Kata ganti orang atau pronomina persona terbagi menjadi 6 jenis, yaitu kata ganti orang pertama tunggal seperti saya, aku. Kata ganti orang pertama jamak seperti kita, kami. Kata ganti orang kedua tunggal seperti engkau, kamu, Anda. Kata ganti orang kedua jamak seperti kalian. Kata ganti orang ketiga tunggal seperti dia, beliau. Kata ganti orang ketiga jamak seperti mereka. 2. Kata ganti kepemilikan atau pronomina posesiva adalah kata ganti yang digunakan untuk menyatakan kepunyaan atau milik atau kepemilikan seperti ku, mu, nya, mereka. 3. Kata ganti petunjuk atau pronomina demonstrativa. Kata ganti petunjuk digunakan untuk menunjuk suatu benda, lokasi, atau tempat, entah itu berjarak jauh maupun dekat, seperti ini, itu, sana, sini, begini, begitu. 4. Kata ganti tanya atau pronomina interrogativa. Kata ganti tanya adalah satu dari sekian banyak jenis kata ganti yang berfungsi sebagai kata tanya. Penanya meminta informasi tertentu, biasanya berupa peristiwa atau kejadian seperti apa, bagaimana, kapan, mengapa, siapa, dan di mana.
5. Kata ganti penghubung atau pronomina relativa. Kata ganti ini digunakan dan berfungsi menjadi penghubung antara dua kalimat, kalimat awal dan kalimat akhir, atau disebut juga induk kalimat dengan anak kalimat seperti yang. 6. Kata ganti tidak tentu. Kata ganti yang digunakan untuk benda ataupun orang yang tak terbatas jumlahnya atau kuantiti atau kemungkinan tidak diketahui. Setelah itu, ada kata konjungsi. Konjungsi adalah merupakan kata penghubung yang biasanya digunakan pada jenis teks eksposisi. Kata penghubung ini begitu banyak. Ada yang menunjukkan waktu, gabungan, penjelasan, perbandingan, dan beberapa jenis kata lainnya. Misalnya, kata penghubung waktu berupa selalu, kemudian, setelah, serta kata penghubung perbandingan berupa bagai dan serupa. Nah, itu dia presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Not much to do when all I can is thinking about you.